Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing Redmi 9C ya. Nah, ini lebih tepatnya HP yang saya gunakan pada tahun 2020. Jadi ini namanya re-unboxing lah lebih tepatnya. Oke, jadi Redmi 9C ini dirilis pada tahun 2020. Kalau sekarang kan sampai seri 14 atau enggak 15C gitu. Saya lupa. Jadi di kotaknya sini simple aja, jadi cuman ada dua warna Redmi 9C, ada warna biru dan ada warna orange. Di kanan kotaknya sini ada tulisannya Redmi 9C dan di sebelah kanannya ada tulisannya Redmi 9C with ECS to Google Apps you use most. Dan di belakang sini ada tabel spesifikasinya ya. Jadi ada tulisannya dual SIM, dual standby, itu dual 4G LTE, bisa mode LTE, CDMA dan GSM juga. Dan ada tulisannya 13 AI triple kamera. Jadi kamera yang bisa digunakan tuh cuma satu aja ya. Dua kameranya bonus karena dua tuh makro, satunya itu depth kamera. Terus untuk layarnya itu 6,53 HD+, jadi resolusinya masih HD+, dan juga masih pakai water drop. Untuk baterainya ini 5000 mAh dan prosesornya Helio G35. Itu yang bisa dibanggain 2020 ya. Kalau 2025 ini kalau nggak G99, G85 atau nggak G100 seperti itu. Untuk seri low end-nya. Dan ada tulisannya kontennya Redmi 9C, ada dapat adapter juga, kabel USB, SIM ejector, panduan pengguna, dan namanya telepon seluler serinya M206C3MG, dibuat oleh Xiaomi Communication.co.ltd, dan warnanya itu midnight grey serinya 464. Ini bukan midnight grey ya, ini yang betul warna orange. Entah ini ada berapa warna saya lupa, tapi kok ada green-nya juga. Mungkin nih ada yang 3 warna mungkin ya, jadi nggak cuma 2 warna, biru atau oranye. Ya koreksi lah kalau salah di kolom komentar. Oke, langsung aja kita buka. Untuk boxnya seperti apa. Jadi kita akan menemukan HP-nya. Jadi ini HP yang saya gunakan, jadi warnanya itu orange. Jadi langsung saya taruh dulu aja. Dan kita lihat isi dalam kotaknya. Jadi kita dapat SIM ejectornya juga, standar ya, di cuman buletan aja. Terus kita buka lagi, kita juga dapat panduan pengguna seperti ini. Dan kita juga dapat pemberitahuan garansi. Ini garansinya 2 tahun ya. Jadi ada ketentuannya bisa di sini dan klaimnya bisa di mana, bisa di sini. Dan ada juga kartu terima kasih dari Alfinse pada saat itu ya. Jadi 2020 yang megang Xiaomi Indonesia itu Alfinse, jadi kita dapat kartu terima kasihnya juga. Kalau sekarang sih saya kurang tahu siapa. Jadi langsung aja kita tutup lagi. Dan untuk kabelnya nih OEM ya, jadi kabel yang asli rusak karena sudah dipakai 5 tahun untuk ngecas. Jadi kabelnya masih micro USB. Karena saat itu USB Type-C itu belum populer seperti sekarang. Jadi kalau sekarang nih Type-C sudah menjadi standarnya HP-HP zaman sekarang. Dan untuk adaptornya seperti ini. Jadi adaptornya ini modelnya 5 volt 2 ampere ya. Jadi cuman outputnya 10 watt aja untuk adaptornya. Langsung aja kita beres-beres dan kita fokus ke HP-nya. Nah, untuk HP-nya seperti ini. Jadi langsung aja kita nyalakan.
Nah, untuk di seling bodinya ini ada tombol di kanannya, ada tombol volume up and down dan kabel, dan ada tombol powernya juga. Di bawahnya ini ada speaker, ada micro USB dan ada mic-nya ya. Dan di sebelah kanan ini ada SIM tray ejector, dan di belakangnya sini ada tulisannya AI kamera, fingerprint, dan tulisannya Redmi yang lama-lama memudar. Dan untuk kameranya sini kualitasnya 13 megapiksel. Ini ada lensa makro dan ada auxiliary lens. Jadi yang bisa digunakan cuma satu aja. Dan 2 kamera bonusnya ini ya opsional lah. Dan ini ada LED flash juga. Dan di depannya sini ada kamera depannya 5 megapiksel. Oke, langsung aja. Ini masih pakai MIUI 12 ya. Jadi masih berbasis Android 10. Jadi masih ngetrend zaman itu Android 10 pada tahun 2020. Oke, kita pilih yang Indonesia dulu. Gak nemu Indonesia ya. Oh, di atas. Oh ya, ini Indonesia. Dan bahasa Indonesia juga. Nah, seperti ini tampilan dari Xiaomi Redmi 9C ya. Jadi ada icon-iconnya, dan untuk bloatware-nya oke lah. Ada Facebook, ada Amazon, ada LinkedIn, ada Like, ada Booking.com, dan ada TikTok juga bawaannya. Terus ada Netflix juga, dan is oke, lumayan bersih sih. Jadi untuk panelnya seperti ini. Jadi ada fitur-fiturnya. Untuk NFC sih masih belum ada ya untuk seri 9C ini. Jadi ya termasuk fitur yang mumpuni untuk tahun 2020. Bahkan di 2025 HP 1 jutaan aja masih belum punya NFC ya. NFC itu masih startnya di 2-3 jutaan. Oke, jadi saya setting dulu HP ini. Jadi kita balik di video selanjutnya. Nah, halo teman-teman, akhirnya Redmi 9C kontennya lanjut lagi ya. Jadi setelah saya tes Antutu benchmark, ternyata Antutu 11 nih masih belum bisa dijalankan di Xiaomi Redmi 9C ini. Jadi teman-teman harus pakai Antutu 10,5 ya. Jadi agar tesnya lancar. Jadi untuk Antutu 11 ini ada stuck di proses-proses ketika uji prosesor seperti itu. Jadi untuk hasil akhirnya itu skornya 145/279. Jadi cukup basic untuk di tahun 2020. Mengingat ini di tahun 2020 itu smartphone tuh 145.000, untuk yang 2 juta ke bawah tuh masih wajar. Jadi kalau teman-teman beli di tahun 2025, mungkin skor Antutunya ini sangat kecil banget. Jadi kalau teman-teman beli di tahun 2025, mungkin skornya nih berkisar antara 200 sampai 300-an untuk standar smartphone murah di tahun 2025. Jadi ini ada tulisannya Redmi 9C, ada uji AI, ada perangkat saya, dan ini ada spesifikasinya. Jadi mereknya Redmi, modelnya 9C. Untuk perangkat kerasnya itu pakai prosesor Helio G35. Jadi kalau beda ya, kalau 2025 tuh yang jadi basic tuh sekarang Helio G85, G80. Tapi kalau di 2020 itu Helio G35. Nah, untuk layarnya itu masih HD plus ya lebih tepatnya. Resolusinya 720 x 1600. DPI-nya tuh sekitar 280-an seperti itu. Untuk kamera belakangnya 13 megapiksel, untuk RAM-nya tuh LPDDR3
masih 1600 mHz. Untuk RAM-nya ini 4 GB ya. Jadi saya beli yang 4 GB, storage-nya 64 GB. Available-nya 2,3 GB dan untuk storage-nya sisa 46 GB. Untuk jenis penyimpanan nih UFS 2.0 ya biasanya, atau 2.1. Ini juga jadi nilai lebih karena UFS itu lebih tahan atau lebih baik untuk speednya dibanding eMMC. Kalau eMMC kan kalau seiring berjalannya waktu kan speed memorinya tuh, speed baca tulisnya tuh bisa lemah. Dan untuk CPU-nya tuh pakai Cortex A53. Jadi ini ada sekitar itu ya, ada performance dan ada efficient core-nya juga. Untuk Helio G35 ini arsitekturnya 64 bit dan untuk desainnya itu 12 nanometer. Untuk CPU rilisnya 2020. Tampilannya untuk VGA-nya tuh pakai Power VRGE dan resource-nya 720 kali 1600, ukurannya 6,52. Jadi sangat standar di tahun 2020. Smartphone 6,52 tuh banyak. Jadi tahun 2020 smartphone dengan 6,5 inci itu banyak. Jadi teman-teman bisa temui di tahun 2020. Tapi untuk sekarang itu produsen HP di berlomba-lomba untuk membesarkan kapasitas baterai dan membesarkan layar HP. Jadi teman-teman kalau dibeli di 2025 pasti melihat bahwa smartphone tuh pasti punya layar 6,7 sampai 6,8 inci. Jadi hampir mirip Tab di tahun 2016. Kalau Tab 2016 kan desainnya masih 16:9. Kalau ini Mas, ini 18 lah, 18,5 banding 9. Ya 18,5 banding 10 mungkin ya. Ya koreksi lah kalau salah. Oke, untuk kamera belakang tuh 13 megapiksel dan 1,92 nih untuk makro, 1,92 nih untuk auxiliary lens. Jadi yang bisa dipakai itu cuma 2, lensa utama dan makronya aja. Untuk videonya tuh Full HD Plus dan ISO-nya ini bisa aperture ini ya, teman-teman bisa lihat di sini lah. Untuk kamera depannya 5 megapiksel dan videonya sama Full HD Plus. Untuk baterainya 5000 mAh dan untuk kapasitas sekarang daya baterai 8,7 watt, suhu baterai 35. Untuk Androidnya cuma dapat Android 10 aja ya, jadi cuma dapat Android 10, nggak dapat upgrade di Android 11 atau 12. Jadi teman-teman kalau beli ini di Android 10 ya pastinya ada pembaruan patch keamanan aja. Jadi Xiaomi nggak ngasih upgrade ke Android 11 seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Untuk sensor-sensornya ada GPS, Wi-Fi-nya cuma 2,4 GHz, Wi-Fi-nya itu Wi-Fi cuman Wi-Fi N aja ya. Jadi Wi-Fi 5 belum didukung, Bluetooth-nya didukung, NFC-nya nggak ada, fingerprint-nya ada di belakang sini. Jadi kecil banget. Dan nggak ada biometrik juga. Dan biometric face didukung, jadi cuman pakai sensor wajah doang. Kalau iris tidak ada. Untuk jaringan tuh cuman 4, 7 sama 13. Tuh Wi-Fi-nya sangat bagus. Sensornya cuman ada sensor cahaya aja. Jadi sensor cahaya, astrometer, gyro nggak punya dia kalau untuk 2 jutaan di tahun 2020. Untuk storage test ini kemarin cuma dapat 9255. Readnya di 294,7 Mbps, write-nya di 22,4 Mbps dan RAM-nya tuh read-nya 40 Mbps, write-nya 24 Mbps, AI read-nya 24 Mbps seperti itu. Terus ada uji LCD juga, tapi saya skip aja. Uji multi sentuh ini bisa sampai ini harusnya 10 sih kalau sentuhnya, tapi saya coba lagi. Jadi dia bisa 10 multi sentuh seperti ini.
Terus untuk lainnya itu teman-teman bisa lihat di AIDA 64-nya. Untuk CPU kan sudah dibahas tadi, pakai Helio G35. Dan untuk device HW infonya juga sama, jadi SoC, ada sistem, ada layar. Untuk kerapatannya 320 HDPI atau 269 dpi ya untuk kerapatannya. Terus RAM-nya 4 dan storage-nya pilih yang 64 GB. Kameranya ada baterai juga, ada sensornya punya akselometer, cahaya, dan proximity aja. Magnet, gyro, dan barometer tuh nggak ada. Terus ada wifi, bluetooth. Wifi-nya itu nggak cuman wifi 2,4 GHz ya, band 5 nggak ada, bluetooth, ada input, codec, ini USB, my apps, jadi banyak banget. Jadi oke, langsung aja kita ke tes kamera. Nah, untuk tes kameranya seperti ini. Jadi teman-teman bisa pilih untuk fotonya tuh full 9:16 atau 3:4. Terus untuk modenya teman-teman bisa pilih di sini, dan fotonya ini bisa pakai setelan juga. Volume, kualitas gambarnya gimana, pindah kode QR, info lokasi, anti banding juga, refresh rate-nya bisa 50 atau 60 Hz. Seperti itu. Kalau mau foto sih gampang ya, cuman gini aja. Dan kita coba di mode videonya. Oke, jadi untuk mic-nya itu cuman ada satu di bawah ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau salah ketutupan mic-nya, pasti hasilnya juga kurang bagus ya. Seperti itu. Oke. Sekian dulu unboxing saya mengenai Redmi 9C. Terima kasih sudah menonton.